kenalin, nama saya Niko Mang Ayurate Angga Putri. Saya dari kelas 2D Manajemen Bisnis Internasional dengan NIM 20157444134 dengan nomor absen 21. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi perpajakan. Nah, sebelum itu teman-teman ada yang tahu nggak saya akan membahas materi perpajakan yang mana? Oke, biar nggak nunggu lama-lama, tetap tontonin terus video saya dan jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Tontonin terus. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas beberapa materi dari perpajakan. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya bab kedua yaitu mengenai pajak penghasilan umum, pada bab ketiga membahas tentang PPh pasal 21 dan 26, pada bab keempat PPh pasal 22, bab kelima yang membahas tentang PPh pasal 23, bab keenam membahas tentang PPh pasal 24. Nah, itulah beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, pada bab kedua itu mengenai pajak penghasilan umum. Nah, tentunya ada pajak penghasilan atau yang disebut juga dengan PPh, di mana pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama setahun. Oke, selain itu PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Oke, selain itu juga terjadi perubahan Undang-Undang PPh, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, dengan itu ada pun juga subjek dari pajak PPh. Yang pertama itu dibagi dengan dua, yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua itu ada badan, itu yang termasuk badan itu ada PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, itu dia. Next. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak PPh, di antaranya yang pertama itu ada kantor atau badan perwakilan negara asing, yang kedua itu ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja. Yang ketiga itu ada organisasi internasional. Yang keempat itu ada pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, selain itu juga ada yang namanya objek wisata, objek pajak. Oke, mohon maaf, objek pajak. Nah, di mana objek pajak itu sendiri? Yang menjadi objek pajak itu sendiri adalah penghasilan, di mana pengertian dari penghasilan itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, yang dimana ada pun yang termasuk dalam pengertian penghasilan itu sendiri, di antaranya itu ada gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah undian, hadiah usaha, bunga, dividen, dan lain-lain. Oke. Selain itu, ada pun juga yang dikecualikan oleh objek pajak PPh. Di antaranya itu ada penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan harta ibahan, kedua warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah yang memenuhi kriteria, ada dividen atau laba yang diterima PT sebagai WP, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Nah, selain itu ada pun dasar pengenaan pajak PPh dan cara menghitung penghasilan kena pajak itu sendiri. Di mana besarnya penghasilan kena pajak
bagi wajib pajak dalam negeri atau disebut juga dengan WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan dan menagih memelihara penghasilan. Apabila mengalami kerugian atau penghasilan itu minus, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Next. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga dengan PTKP WP orang pribadi dalam negeri. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah PTKP di sebelah kiri dan peruntukan PTKP. Nah, teman-teman bisa baca ya. Jadi, jumlahnya itu kita bisa tahu jumlah dan peruntukan PTKP-nya itu untuk siapa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif pajak PPh. Nah, besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. WP orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri WP WUT sebesar 28%. Di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada tabel lapisan penghasilan kena pajak PPh, di mana lapisan penghasilan kena pajak PPh itu dari sampai dengan 50 juta itu 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu 25%. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, teman-teman bisa baca dulu contoh soalnya. Lanjut, kita masuk ke penyelesaiannya saja. Jadi yang ditanya itu, berapakah penghasilan kena pajak Raja Mahakarta apabila Raja Mahakarta WP orang pribadi mempunyai istri dan satu orang anak dan berapakah PPh terutangnya? Nah, teman-teman bisa lihat kan, kita tinggal masukin aja, lalu kita kurangi, terus kita jumlahkan, ketemu hasilnya, dan endingnya itu adalah PPh terutang Raja Mahakarta senilai 217 juta. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu ada uang. Jadi, saya jelaskan sedikit mengenai PPh pasal 21, di mana penghasilan sehubungan dengan pekerjaan biasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri atau disebut juga dengan WP dan DN disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, selain itu, adapun wajib pajak PPh pasal 21, orang pribadi yang merupakan itu pertama pegawai, yang kedua penerima uang pasungan pensiun, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti tenaga ahli, olaragawan, pemain musik, peserta kegiatan seperti rapat, peserta perlombaan, kepanitiaan, dan lain. Oke, selain itu objek pajak PPh pasal 21 itu adalah penghasilan pasal 21 yang dimana meliputi penghasilan sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan teratur ataupun tidak teratur, yang kedua itu penghasilan dari uang pasungan, uang pensiun, penghasilan dari upah, ada imbalan berupa komisi operasi, dan ada imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, selain itu, ada juga biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya adalah 200.000 sebulan dan 2.400.000 rupiah itu setahun. Oke.
Next, kita akan masuk ke penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Nah, teman-teman bisa dilihat, di sini ada dua tabel, yang di sebelah kiri itu tabel PTKP PPh pasal 21 per tahun, dan di sebelah kanan itu ada tabel PTKP PPh pasal 21 per bulan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, bisa baca juga jumlah PTKP-nya. Nah, setelah teman-teman baca, jadi teman-teman bisa tahu jumlah dan peruntukan PTKP-nya itu untuk diri siapa. Oke, next. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal dan penjelasannya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, yang ditanya itu berapakah PPh pasal 21 turut tangan misah. Nah, teman-teman bisa lihat gaji sebulannya berapa. Kita masukkan pengurangan penghasilan. Jadi, biaya jabatannya itu 5% dikali gaji sebulan. Ketemulah hasilnya. Masukkan iuran pensiun, lalu dijumlahkan, ketemulah hasilnya lalu dikurangi penghasilan neto sebulan, itulah hasilnya. Lalu penghasilan neto setahun itu adalah 12 dikali penghasilan neto sebulan, ketemulah hasilnya. Lalu PTKP setahun. Nah, untuk WP sendiri itu 54 juta, tambahan WPKW itu 4.500 itu, habis itu tambahan WP 2 anak itu 9 juta. Nah, itu dijumlahkan, jumlah PTKP-nya. Lalu penghasilan kena pajak setahun itu berapa? Masukkan, itu kurangi yang tadi itu. Nah, lanjut, PPh pasal 21 setahun, 5% dikali 27.300.000 rupiah, sama dengan 1.365.000 rupiah. Dan pasal 21 sebulan, itu hasilnya 1.365.000 rupiah dibagi 12, itu 113.750.000 rupiah. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang PPh pasal 26. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, pada PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari luar Indonesia selain penghasilan usaha diperoleh melalui BUT di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat selain itu pada pasal 2 PPh pasal 26 ada juga wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang dimana merupakan yang pertama itu ada pegawai, yang kedua ada penerimaan uang pasokan pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan ikut sertanya dalam suatu kegiatan, yang keempat ada penerima dividen, yang kelima ada penerima bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian hutang, dan yang keenam ada penerimaan royalti. Oke, lanjut. Oke, objek pajak PPh pasal 21 itu, objeknya itu adalah penghasilan ya teman-teman. Oke, selain itu, ada pun tarif pajak sesuai PPh pasal 26, di mana semua wajib pajak luar negeri dikenai pajak sebesar 20% dikali PH bruto atau final. Oke, lanjut kita akan masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, teman-teman bisa dilihat kan, baca dan bisa dibaca juga contoh soalnya. Saya langsung saja, berapakah PPh sesuai dengan PPh pasal 26? Nah, penyelesaiannya itu PPh pasal 26 itu di atas gaji. Itu 20% sama kita cari gajinya yang 8 juta. Nah, kita masukkan yang 8 juta sama dengan 1.600.000 dan PPh pasal 26 atas bonus itu 20% dikali 4.800.000. Oke, itu yang soal pertama. Yang kedua itu yang tanya berapakah PPh pasal 26 atas mendapatkan dividen Listersian. Nah, penyelesaiannya itu 20% dikali 20 juta. Hasilnya itu 4 juta. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bab keempat mengenai pajak penghasilan pasal 22. Di mana PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, selain itu ada pun juga objek pajak PPh pasal 22 diantaranya itu ada yang pertama impor barang,
Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, ada pembayaran dan pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat, ada penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri, semen, kertas, baja, dan otomotif. Oke, selain itu juga ada tarif pajak PPh pasal 22. Di antaranya, yang pertama itu ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut, yang dimana menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang B itu ada tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari impor, dan yang terakhir itu ada yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua itu ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, PLN, Indosat, Pertamina, dan Bank BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian. Ketiga itu ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri. Nah, teman-teman bisa lihat tabel sebelah kanan, itu ada industri dan tarif. Jadi, industri dari semen itu tarifnya 0,25% di titik PPN. Sedangkan industri kertas itu tarifnya industri kertas, industri baja itu tarifnya industri baja, industri otomotif itu tarifnya industri otomotif. Oke, yang keempat itu ada besar tarif PPh pasal 22 untuk bahan bakar. Nah, teman-teman bisa dilihat jenis bahan bakar, SPBU swastanisasi, dan SPBU Pertamina. Nah, pada yang pertama itu jenis bahan bakar premium, solar, premix atau super PP, minyak tanah, gas LPG, dan pemas. Ada SPBU swastanisasi, di mana pada premium itu 0,3% dari penjualan, solar itu 0,3% dari penjualan, premix atau super PP itu 0,3% dari penjualan. Sedangkan minyak tanah, gas LPG, dan pemas itu tidak ada SPBU swastanisasi. Selanjutnya itu ada SPBU Pertamina, di mana pada premium itu 0,25% dari penjualan, solar itu 0,25% dari penjualan, premix atau super PT itu 0,25% dari penjualan, minyak tanah itu 0,3% dari penjualan, gas LPG itu 0,3% dari penjualan, dan pemas itu 0,3% dari penjualan. Yang kelima itu besarnya pungutan PPh pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal dan penjelasannya. Nah, teman-teman bisa dibaca contoh soalnya, jadi kita langsung masuk aja. Yang ditanya itu berapakah PPh pasal 22 yang dipungut. Jadi penjelasannya, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali 450 juta sama dengan 1.350.000 rupiah. Yang kedua, itu yang ditanya itu berapakah PPh pasal 22 yang dipungut. Jadi DPP PPN itu 100 per 110 dikali 650 juta, hasilnya 590 juta 909.091 rupiah. PPh pasal 22 itu 0,1 persen dikali 590 juta 90.091 rupiah sama dengan 590 juta 90.091 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kelima, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Di mana pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, selain itu ada pun subjek ada pemotongan pajak PPh pasal 23, diantaranya ada badan pemerintah, yang kedua ada WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang kelima itu ada WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa, yaitu akte
akuntan, arsitek, dokter, pejabat, pemohon akte tanah atau disebut juga dengan PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang pekerjaannya bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembekuan. Nah, selain itu juga ada subjek pajak PPh pasal 23, di antaranya ada dividen, itu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan hutang, ada royalti, ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, ada imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keenam ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah atau bangunan. Habis itu, selain itu juga ada pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atau jasa keuangan, sewa yang dibayarkan untuk terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perorangan terbatas, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sisa hasil usaha atau SLU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Oke, teman-teman bisa baca tabel ini, ada beberapa tabel dari tarif dan DPP PPh pasal 23. Nah, teman-teman bisa baca dulu di objek pajaknya, habis itu teman-teman bakal tahu dari tarif dan DPP-nya berapa, dan teman-teman juga tahu sifat pemungutan itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, teman-teman bisa dibaca dulu soalnya, kita langsung ke inti. Jadi yang ditanya itu, KSP tersebut memotong PPh pasal 23 atas bunga yang dibayarkan kepada Tuan Sujono sebagai berikut. Nah, jadi 20% itu dikali 750.000 sama dengan 150.000. 150 juta. Oke, rumah makan yang kedua itu ada, yang ditanya itu rumah makan tersebut memotong PPh pasal 23 sebagai berikut. 15% dikali 35 juta, artinya 5.250.000 rupiah. Oke, yang terakhir ada bab 6, kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24. Oke, pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, selain itu ada pun jenis pajak yang dapat dikreditkan. Nah, pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Penkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Nah, ada pun batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24, mana batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Pertama itu ada jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua itu ada penghasilan luar negeri berbanding dengan seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga ada jumlah pajak terutang untuk seluruh PKP atau dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi, teman-teman bisa baca dulu contoh soalnya. Habis itu, kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi, yang ditanya itu, hitunglah jumlah maksimum kredit pajak luar negeri. Jadi, teman-teman bisa lihat dulu jumlah penghasilan luar negerinya. Karena kita di sini nyari jumlah maksimum kredit pajak luar negeri. Jadi 3 juta di 3 miliar ya, ditambah 4 miliar sama dengan 10 miliar. Penghasilan dalam negeri itu, dua total penghasilan dalam negeri itu sama dengan 9 miliar. Nah, apabila jumlah penghasilan itu dengan PKP, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang adalah 25% dikali 6 miliar sama dengan 2
2.250.000.000 rupiah. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri adalah untuk Jepang 30%, untuk Singapura itu 20%. Nah, jumlah hasilnya. Habis itu batas maksimum kredit pajak luar negeri negara Jepang itu tinggal dikalikan aja, yaitu 3 juta 3 miliar per 9 miliar dikali 2 miliar sama dengan 660 miliar. 660 juta. Habis itu negara Singapura 4 miliar per 9 miliar dikali 2 miliar sama dengan 880 juta. Maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah Jepang itu 660 juta dan Singapura 880 juta. Itu dijumlahkan, ketemu hasilnya itu 1.540.000.000 rupiah. Pajak penghasilan terhutang PT Sentosa sebesar 2 miliar dikurangi 1.540.000.000 rupiah sama dengan 460 juta. Oke, itulah dia penjelasan tentang bab kedua hingga bab ke-6. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang materi perpajakan yang saya bahas tadi? Nah, semoga pemaparan materi yang saya jelaskan tadi bisa mengerti dan bisa dicerna dengan baik ya. Dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat baik dan buat teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan dengan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.